Rizka, kalau saya bilang Rizka hamba Tuhan, siapa Tuhannya Rizka? Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Nah, di Matius 11:25 Yesus mengatakan siapa yang Tuhan? Allah. Berarti Rizka punya Tuhan, dua. Nah, dia begini Rizka. Coba Rizka baca Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Ini kita belajar ya, Kisah Para Rasul Ini kita 3, belajar, kita kembali ke apa Oke. kata Bibel. Coba Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus mengutuskan untuk melepaskan dia. Nah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Yesus. Nenek moyang kita, Yakub. Kalau Yaitu ditulisin siapa hambanya? itu Yesus ya. Ah, Coba, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Yesus. Jadi Yesus itu hamba atau Tuhan? hamba dong. Hamba. Hamba, bukan Tuhan. Kenapa dibilang? Coba, begini. Biar tertulis secara eksplisit, coba kamu baca Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 7:24. Kisah Para Rasul 7:24. Biar lebih kamu fokus itu. Kisah Para Rasul 7:24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh Mesir, lalu ia Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4:27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Berarti Yesus Tuhan apa hamba? Menurut Bibel. Tulisannya hambamu ya. Hamba. Hamba. Oke, Yesus hamba. Ya. Coba buka Matius 12:15, baca perikopnya kalau di buku B. Coba Matius 12 ayat yang ke-15. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 12 Sorry. Matius 12 ayat yang ke-15. Ada perikopnya di situ kalau di buku. Ada judulnya di situ kalau di buku yang B. Coba baca yang B. Yesus hamba Tuhan. Yesus mengetahui hal itu. Oke, sabar. Perikopnya situ bunyinya apa? Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Senyum. Siapa Tuhannya Yesus kalau gitu? Allah. Jujur, harus kembali ke Alkitabiah. Karena begini, kita beragama berarti kita menjadikan bahwa kitab suci adalah pedoman hidup kita. Sepakat? Coba kamu baca Matius 4 nomor 4, itu pegangan buat kamu. Matius 4 nomor 4, itu pegangan buat kamu. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Ayat 4. Oh iya, aku pernah ini lagi. Coba. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari seperti firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Betul. Jadi, kehidupan kalian harus berlandaskan kitab suci yang tertulis. Betul? Betul. Nah, sekarang di dalam kitab suci yang tadi kamu baca itu, di dalam Bibel yang kamu baca tadi itu, Yesus Tuhan apa hamba Tuhan? Terus hamba. Hamba. Terus kenapa kamu Tuhankan dia? Ini perkara hidup dan mati loh, perkara agama loh.
Karena kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Ingat, dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita tes polisi gagal, tes PNS gagal, bukan usaha gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita, maka ketika kita menghadap Tuhan, maka kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Ini kamu baca Matius 7, 21, 22 sampai 23. Itu kamu punya pegangan hidup. Matius 7, 21, 22, 23. 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Iya. Bukankah setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namaku juga? Pada waktu itulah aku berseteru terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau, nyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, Matius 7, 21, 22 sampai 23. Bukankah setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, mengikuti kehendak Bapakku, kan? Akan banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku. Aku tanya sama kamu jujur, pernah enggak lihat pendeta mengobati orang dalam nama Yesus? Pergilah engkau setan. Dalam nama Yesus. Betul? Nah, berarti mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat-mujizat demi nama Yesus. Yang 23 tadi apa kata Yesus? Enyah lah. Ayo. Ayat 23 tadi apa kata Yesus? Matius 7, 23. Tutup lagi. Pada hari yang terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus di ayat seterusnya? 23. Pada waktu itu aku dan berseteru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala kamu di hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Antara agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Apa kata Yesus di 23? Aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah engkau dari hadapanku. Karena kenapa? Karena kalian tidak mengikuti kehendak Bapa. Coba kamu baca 21 tadi. 21 tadi apa kata Yesus? 21 tadi? Matius 7, 21. Aduh. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Di mana kehendak Bapa itu? Coba kamu baca Matius 17 nomor 5. Matius 17 nomor 5. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan dan mendengarkannya. Nah, tiba-tiba mereka duduk, datanglah awan dan terdengar suara dari langit, yaitu suara Bapa. Betul? Apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Betul? Betul. Yeah. Terus? Betul? Dengarkanlah dia. Nah, apakah Rika mau mendengarkan Yesus? Tentu. Mau? Oke, baca Lukas 4 nomor 8. Kalau Rika mau mendengarkan Yesus, baca Lukas 4 nomor 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, berarti menyembah kepada Tuhan siapa?
Tuhan Allah. pada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Yesus? Ayo. Siapa dapat ajaran dari mana? Ayo. Karena kan di Alkitab kan ada Tritunggal. Di mana Tritunggal? Tidak ada. Saya sudah berapa kali baca kitab itu sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Tidak ada Tritunggal di situ. Kamu dengar. Ini. Kalau kamu bilang, coba kamu baca ini. Kalau kamu bilang Tritunggal ini. Kasih paham. Ini. Tenggores. Coba kamu baca di Markus 12:29. Markus 12:29. Markus 12:29. Markus 12:29. Fokus. Kok jadi nggak fokus? Enggak. Sorry. Markus 12:29 sampai 30. Markus 12 ayat 29 sampai 30 kamu baca itu. Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Markus 12, 29 sampai 30. Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga, dari mana? Dari manusia. Berikanlah aku jawaban. Markus 12, Markus pasal 12 ayat ke-29. Salah baca, aduh, jangan baca. Pantesan Iya, bingung. Markus 12. Sorry. Iya, tidak apa-apa. Kesalahan manusia itu tempat salah. Orang bisa benar itu karena belajar dari kesalahan. Semangat. Sepakat. Ya. Jawab Yesus, perintah yang gue kenapa jadi gue anjir. Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus itu Esa. Tuhan Yesus. Coba baca baik-baik. Tuhan itu Esa. Iya, tidak ada Tuhan Yesus itu. Nah, Jangan baca yang ditambah-tambahin. ke-30. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Nah, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ ada kata kita, termasuk Yesus atau tidak? Termasuk kita. Coba baca. Ingat, yang ke-30 Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pakai akalmu, berpikir dengan cerdas. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau tidak? Termasuk dong. Kita. Termasuk Yesus. Nah, kamu mengatakan tadi Tritunggal, tri itu tiga. Tritunggal, tiga di dalam satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga di dalam satu. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, benar kan? Tiga di dalam satu. Kenapa di Bible mengatakan Esa? Esa itu berapa kalau kamu tahu? Coba searching di Google. Cari di Google, minta tolong itu kawan muslim sebelah. Boleh ketik Esa adalah, minta tolong. Boleh ketik di Google. Satu. Coba biar dia buktikan. Esa adalah Ketuhanan yang Maha Esa, dalam arti bahasa Arab Esa artinya adalah ahad, yaitu tunggal, tidak ada duanya. Dalam Al-Quran dikatakan Allahu ahad, kata-kata di Allah itu Esa adalah satu.